Halo Duniawars, welcome to Dunia Nova Channel. Apa kabar nih? 2025 ini video pertama. Dan kali ini aku mau ngajakin teman-teman Duniawars buat jalan-jalan online lagi nih. Kali ini aku mau spill salah satu hotel yang ada di daerah Puncak Bogor yang punya glamping bagus juga, namanya Alinson Sunset Hill. Nah, FYI pas aku kesana itu hari Selasa dan Rabu aku check-innya. Aku pikir check-in hari Selasa dan Rabu itu bakal ya udahlah ya, nggak bakal kayak Sabtu Minggu gitu, nggak bakal yang macet. Ternyata pas keluar tol Ciawi macet guys. Halo guys, kita dari Puncak guys. Kita mau ke Puncak, tapi jalannya macet Macet? Mana jalanannya? Lihat. Oh iya ya, macet ya. Jadi yang kita perkirakan pas di Maps itu untuk nyampe ke Alinson Sunset Hill sekitar 1,5 jam doang. Ternyata kita sampai 2,5 jam karena titik macet di sana itu banyak banget. Gak tahu kenapa ya, mungkin emang penutupan sebelum bulan puasa dimulai apa gimana, nggak ngerti. Oh ya, buat teman-teman Duniawars, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Jadi kali ini aku tuh excited buat nginep di Alinson Sunset Hill karena kemarin-kemarin kita udah nge-review hotel dan kayak hotel gitu-gitu aja deh ya yang di-review. Kayaknya aku mau nge-review salah satu penginapan yang enak gitu loh. Di sini ada glampingnya, ada tipe cabinnya, jadi anti mainstream gitu. Nah, jadi ini dia patokannya, yaitu Gapura tulisan Kebun Teh Ciliwung. Nah, ini masuk aja ke kiri. Tadi juga ada plang The Point Resto. Teman-teman bisa masuk aja ke sini. Dari sini jalanannya memang nggak terlalu besar, muat buat satu mobil dan satu motor. Tapi kalau lagi papasan kayak gini, tinggal ya ngalah-ngalahan aja. Nah, nanti teman-teman ketemu pertigaan, langsung ambil ke kanan ya. Dari sini teman-teman lurus aja. Dan memang jalanannya lebih ngecil lagi nih, cuman buat satu mobil bener-bener. Ada motor pun mereka harus yang bener-bener minggir banget. Jadi teman-teman pelan-pelan aja ya. Udah gitu di sini banyak banget lalu lalang anak kecil sama orang tua gitu. Ditambah ini kan daerah orang ya. Jadi pelan-pelan aja kali ya bawa mobilnya, yang penting sampai. Dari sini treknya tuh lurus aja terus sampai ketemu nanti di sebelah kanan itu kayak perkebunan teh yang luas banget. Ini tetap lurus terus, pokoknya jangan belok-belok dulu ya. Pokoknya kalau kamu nonton video ini dari awal sampai habis, kalian gak bakalan yang namanya nyasar-nyasar klub. Karena jalurnya ini juga jalur yang biasa buat orang-orang ke tempat-tempat yang viral, kayak The Point Resto, kayak beberapa villa-villa. Jadi memang areanya tuh memang banyak banget villa-villa yang viral, resto-resto yang viral, hotel-hotel yang viral kayak gitu. Pokoknya ini tetap lurus dan memang ini agak menanjak. Jadi disarankan buat teman-teman semua kendaraannya kalau bisa fit dan udah dicek semua. Nanti ketemu pertigaan teman-teman langsung belok kiri ya. Jadi di setiap pertigaan itu pasti ada papan petunjuk arah buat ke Alinson Sunset Hill. Jadi teman-teman harus notice ya. Belok kiri nanti lurus terus sampai teman-teman ketemu kayak aliran sungai gitu. Jadi di sini emang agak nerobos sungai sedikit doang sih, nggak yang sungai panjang gitu, cuman kayak sungai kecil. Di sini teman-teman langsung belok kiri, pas udah ngelewatin sungai itu ada tulisannya juga, udah ada petunjuk arahnya buat ke Alinson Sunset Hill. Teman-teman tinggal ikutin aja. Di sini memang jalanannya agak rusak, jadi pelan-pelan aja. Ditambah memang treknya itu agak sedikit nanjak ya, jadi usahain banget mobil teman-teman kondisinya benar-benar fit. Nah, kalau udah di atas gini sebelah kanan itu ada The Point Resto. Kalian langsung ambil aja jalur yang kiri. Nah, ini ikutin jalur terus karena jalurnya ini cuma satu arah buat ke arah Alinson Sunset Hill. Jadi memang treknya itu berbatuan ya kalau udah nyampe sini. Nah, ini pertigaan langsung belok kiri. Nah, di jalanan yang ini, nah
Jalanan yang ini cuma satu jalur buat ke arah Alishan Sunset Hill aja. Jadi ini tandanya kita udah mau sampai nih di Alishan Sunset Hill. Dan emang bener-bener kayak jauh dari mana-mana ya. Warung aja sebelah kiri itu doang. Jadi kalau misalnya kamu emang harus beli segala macem, mending dari pas di jalan besar tadi kalian udah nyari Alfa atau Indo gitu buat beli kayak shampoo atau sabun segala macam. Karena di sana itu nggak ada warung kecil itu cuma tadi doang. Nah ini karena ada perbaikan jalan, mungkin ada pembangunan lagi ya. Dan jalurnya itu cuman bisa buat satu mobil, jadi yang ngalah-ngalahan aja kayak tadi gitu. Dan di sini kita langsung belok kanan yang tanjakannya curam parah kayak gini. Dan ini kita udah sampai Alishan Sunset Hill. Dan di sana sudah ada security yang standby untuk ngedata kita dulu. Iya cekin Pak. Nova Herlian. Oh yang ini Nova ya? Iya. Ayah 3. Ya? 2 dewasa 1 anak. Iya. Dan data dari sini. Kanan pertama. Kan kedua kan mau kelas dulu, kanan kedua baru masuk. Oke, siap. Makasih Pak. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Kan nggak semua orang tahu Sunda. Gue aja hao-hao mulu ya tadi. Ini kaditu. Nih check-in dulu. Ini kaditu nyekahla nih. Ini. Ya. Nah ini kita diarahin ke arah resepsionis dulu. Jadi nanti tanjakan yang sebelah kanan ini mengarah ke lobby atau resepsionisnya. Jangan takut nggak dapat parkiran karena di sini lahan parkirnya bener-bener luas. Kalau misalnya mobil kalian bener-bener memang fit banget dan bisa buat nanjak, di area paling atas dekat restonya itu ada lahan parkir yang luas banget juga. Tapi aku lebih milih di sini. Dan ini dia lobby resepsionisnya. Dan lobby resepsionisnya ini beda gedung ya. Jadi dia gedungnya ada sendiri gitu, misah dari si cabin dan glamping. Area lobbynya cukup luas, ada welcome drink juga, sofa-sofa duduknya banyak, dan ternyata di sini tuh kita juga bisa sambil nunggu kamar siap, kita bisa sambil muter-muterin dulu nih area lobbynya yang luas. Dan memang di area lobbynya ini disediain spot buat kita foto-foto. Karena lihat deh, di area lobbynya aja tuh kayak udah bikin mata tuh sejuk. Pohon-pohonnya tinggi, gunung yang ngelingkerin kita kayak Masya Allah, tabarakallah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ayo jangan kerja mulu, sekali-sekali healing kesini. Pokoknya aku doain kalian yang nonton video aku besok bisa langsung healing kesini, ngerasain sendiri. Dan yang aku bilang tadi, karena mobilku mobil kecil, jadi aku gak berani untuk bawa mobil ke atas karena jalan buat ke atas tuh nanjak banget. Jadi aduh takut deh. Sejak kapan ada shuttle-nya Mas? Shuttle tuh seminggu mau ke tahun baru kemarin. Oh. Iya, barengan sama office ini, Pak. Oh iya bener. Iya. Soalnya aku setiap ngeliat review di YouTube pasti bawa mobil sendiri ke atas deh. Tuh. Ya itu deg-degan banget. Seminggu mau ke tahun baru ya. Oh. Sampai sekarang. Memang rencananya sih seterusnya pakai shuttle. Iya. Dan tiba-tiba ngerasa kayak alhamdulillah pas aku dateng, pas emang shuttle-nya udah beroperasi. Nah ini tuh kayak jalan buat menuju ke kamar yang aku pesan di area cabin. Dia itu nggak terlalu di atas banget posisinya, jadi masih agak di bawah. Cuman ini tanjakannya. Di sini karena kita di dalam mobil, jadi kita tuh nggak bisa ngasih tahu ke kalian seberapa ekstrimnya tanjakan ini gitu. Jadi better buat mobil-mobil kayak aku, mobil yang udah agak lama dan mobil kecil juga matic, better kita gunain aja shuttle yang ada gitu. Jadi mobil tetap stand
standby cantik di depan lobi resepsionis. Nah, ini kita udah sampai, jadi kita nggak perlu naik lagi ke atas sana karena di sana tuh beda cabin, beda tipe ruangan. Nah, tipe yang aku tempatin ini view-nya aku jamin yang paling bagus di antara tipe cabin yang lain. Nah, pas sampai sini sayangnya hujan gerimis, bahkan udah bukan gerimis lagi, ini udah hujan deras. Nah, ini tipenya yang Montana, ini tipe premium cabin with hammock. Jadi dia tipe premium cabin tapi dia punya hammock pribadi, dan area ini nggak bisa dimasukin sama tamu dari tipe kamar yang lain karena tiap tipe itu dipagerin gitu, jadi nggak sembarangan bisa masuk ke area-area yang lain. Dan ini dia tampak dari dalam kamar, jadi ada kasur queen size di sana, ada lemari penyimpanan, ada lemari gantung baju, terus ada 2 pasang sendal hotel gitu, ada bean bag, jadi anak aku bisa santai-santai, ada meja, ada kettle listrik, ada komplimen di sana, teh, gula, kopi, 2 gelas segala macam. Dan ini kamar mandinya juga bisa dibilang luas banget, ada water heaternya dan berfungsi dengan baik, bersih juga. Tapi memang karena ini Alison Sunset Hill sudah agak lama, jadi ya masih berasa kesan hotel lamanya. Tapi untuk di kamar mandinya aja kok, area kamarnya itu kayak nyaman banget. Tuh lihat deh, anak aku sambil di bean bag sambil nonton TV, ada televisi juga di pojok kanan atas. Dan ini dia pemandangan dari hammock kamar cabin aku. Sayangnya lagi hujan dan kabutnya tuh lagi turun tebel banget sampai nggak kelihatan apa-apa. Nah, di luar kamar ada dispenser, dan ini untuk barang-barang ya. Tipe Montana ini ada 2 kamar. Kenapa? Parah sih, ya Allah, beneran rusak lah? Oh enggak, copot. Tiba-tiba mati lampu. Tadi dulu Kim. Mati lampu, mati. Lagi ngecat mbaknya. Sambil nunggu lampu nyala karena mati lampu, ini aku kasih kalian pemandangan dari luar setelah hujan berhenti. Karena udah setengah jam lebih si lampunya itu belum nyala-nyala, alasannya tuh karena gensetnya itu nggak bisa stabil ya, nggak ngerti sih kenapa-napanya. Akhirnya ya udah deh, kita mau coba ke restonya aja, resto yang namanya Bukit Senja Cafe. Nah, buat ke atas yang aku bilang tadi, jadi resto Bukit Senja Cafe ini ada di paling atas posisinya, dan di situ ada area parkir yang luas juga, sama si kolam renangnya itu yang ikonik dari Alison Sunset Hill ada di atas juga. Jadi ya bisa dibilang lumayan olahraga lah ya ini naik turun tangganya. Tapi emang positifnya buat dapetin sesuatu yang bagus kita harus ada effort dulu. Kita bikin enak aja ya, biar nggak berasa banget ngos-ngosannya. Ini sebenarnya sambil ngerekam ini kita sambil ngos-ngosan, sumpah. Ini belum sampai guys, ini baru sampai ke masih area bawah si resto itu di atas itu tuh. Jantung mulai kenceng. Nah, pas sampai restonya ternyata sama nih, di area restonya juga gensetnya lagi naik turun. Intinya pas kita ke sana bisa dibilang mati lampu juga gitu. Nanti mati, nanti enggak. Nah, biar gensetnya itu stabil katanya, kata si mbaknya, jadi ada beberapa area yang lampunya sengaja dipademin gitu. Ini kita di Bukit Senja Cafe, tadinya nyala sih, sekarang udah nyala, mati lampu tiba-tiba guys. Akhirnya kita pilih di luar, karena di dalam tuh gelap guys, gelap di dalam gara-gara mati lampu.
Oh iya, sinyalnya juga jelek ya. Untungnya di luar terang. Ini udah nyala ceritanya. Tuh lampunya nyala kan. Dalam juga udah nyala deh. Tuh di dalam udah nyala. Nah, selesai kita nongkrong di sana karena emang nggak niat makan di sana, cuman minum-minum doang, nunggu gensetnya stabil, listriknya nyala lagi. Sekitar jam 5:30 deh ini kayaknya. Kita balik lagi ke cabin. Nah, tuh tulisannya ya kan, nggak bisa sembarangan orang masuk ke tempat kita. Enaknya gitu loh di sini. Nah, kita nikmatin dulu pemandangan dari hammock di jam-jam senja. Nah, enaknya di sini kita bisa ngegrill, dan ini aku bawa perlengkapan sama bahan-bahan grill sendiri. Karena kayak lebih puas aja gitu kalau bawa sendiri kan. Sebenarnya di sini juga ada nyewain paket ke grill juga. Cuman ya balik lagi sih, better menurut aku bawa sendiri aja, nggak apa-apa capek-capek nyuci dikit lah. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian vibes malam-malam di sini kayak gimana. Masih dalam cuaca yang agak gerimis dan city light yang terang benderang di sana. Nah, selamat pagi. Tadi malam tuh tidurnya nyenyak banget dan dingin banget, 16 derajat Celcius. Dan kita sarapannya di Bukit Senja Cafe lagi. Kali ini gensetnya bagus, cuacanya juga bagus alhamdulillah. Dan ini makanan-makanan sarapannya bisa dibilang ya nggak terlalu banyak menu pilihannya. Karena mungkin aku pikir karena aku kesana hari biasa kali ya. Mungkin kalau hari Sabtu Minggu menunya lebih banyak kali, mungkin. Intinya pas kesana menunya ya ini aja gitu, nggak terlalu banyak pilihannya. Untuk rasanya menurut aku so-so lah. Soalnya kalau rasa itu kan tergantung selera ya. Intinya menurut aku di sini masih enak kok. Di sini ada pasta juga dan kejunya tuh langsung diliatin ke kita gitu, gede banget kayak gitu ya, keju lumerannya gitu. Dan yang aku senang ada bubur sumsum di sini. Bubur sumsumnya juga lumayan enak. Terus kita duduk di area sini, bisa dibilang nggak terlalu banyak. Ini dia pilihan makanan kita buat sarapan. Awas patah. Awas patah. Kayak belum dono. Ya Allah, keras banget emang ya nggak? Aduh, untuk sono. Nah, ini dia area kolam renangnya yang ikonik, bener-bener kayak kolam renang di atas awan. Cuman sayang banget pas hari kedua ini juga tetap cuacanya gerimis, mendung. Sedih sih, gak bisa ngeliat sunset dan sunrise. Padahal di sini tuh spot bagusnya mereka buat ngeliat sunset sama sunrise. Tapi ya udah, semoga next bisa kesini lagi dengan cuaca yang bagus. Dan di sebelah sini juga ada kayak ayunan-ayunan manja. Di sini yang aku bilang ada parkiran buat mobil-mobil yang strong dan ada area playground, luas loh ini area playgroundnya. Ini aduh ramah anak banget sih. Ada ruang serbaguna juga di sana. Di sini tuh bener-bener area playgroundnya tuh beda dari yang lain. Lihat deh pemandangan dari area playgroundnya, bukan kaleng-kaleng guys. Abis puas dari playground, kita mau ke area taman. Jadi mereka tuh punya taman sendiri gitu loh, taman buatan bagus banget. Ini bisa buat santai-santai juga di sini. Kayak tadi kalau misalnya mau sarapan bisa di situ. Ini spot instagramable-nya si Bukit Senja. Jangan sampai dilewatin dong.
2, 3. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian buat nengok sedikit nih area glampingnya. Ini area glamping yang paling best sellernya mereka. Karena di sini tuh kalau cuacanya cerah, kalian bakal berasa vibes yang kayak di Swiss gitu. Emang spot di sini tuh paling bagus buat ngeliat gunung. Wah, indah banget. Kalian lihat aja Instagramnya. Dan kali ini aku mau spill kalian beberapa tipe glamping lainnya. Kayak ini ada glamping Tera untuk keluarga besar bisa 8-10 orang. Ini kita longok-longok aja ya, kita intip-intip sedikit karena ini tuh dikunci. Tadi aku lagi nyariin petugasnya tapi kayaknya mereka lagi sibuk juga. Jadi daripada ganggu mendingan ya udah, yang penting aku sempat spill sedikit buat teman-teman yang nanti mau kesini. Nah, di area sini ada area lapang yang menurut aku cocok banget buat area camping ground ya. Tapi aku belum tahu nih ini bisa jadi camping ground atau enggak. Ini baru tangga segini. Nanti kita ke atas lagi. Nah, waktunya aku spill harga-harga dari tiap tipenya ya. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung kapan kamu nginepnya. Nah, pas aku kesini, kebetulan aku bookingnya langsung via WhatsApp ke Alinson Sunset Hill. Jadi nggak pakai aplikasi ya. Jadi harga dari aplikasi dan harga dari yang aku tampilin di sini itu agak beda ya guys. Jadi untuk rate-nya yang aku tampilin adalah rate kalau kalian booking langsung ke adminnya Alinson Sunset Hill. Nah, segitu dulu review dari aku buat Hotel Alinson Sunset Hill. Ini bener-bener berkesan banget. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa tungguin lagi video-video dari Dunia Nova Channel. Terima kasih.